Baik, hari ini kita coba review game yang judulnya Circuit Jam. Untuk install, seperti biasa, bisa dicari di Google Play. Ketik Circuit Jam. Bisa dipelajari kalau mau belajar. Kebetulan saya sudah install, jadi saya tinggal open saja. Kalau belum, install. Saya klik open. Nah, Circuit Jam ini bagus sekali buat orang yang ingin belajar elektronik. Di sini kita bisa belajar mengenai current atau arus, voltage, resistor, ohm, kapasitor, dan sebagainya. Kita coba lihat current atau arus. Di level ini kita bisa belajar mengenai segala macam tentang arus. Itu tentang bagaimana arus bisa bekerja, cara penambahan arus, cara pembagian arus, belajar mengenai ampere meter. Itu hanya arus saja. Di level berikutnya yaitu voltage, kita juga akan belajar sama seperti yang di arus tadi, tapi mengenai voltage. Mengenai voltage dan ground, mengenai penambahan voltage, mengenai pembagian voltage, dan voltmeter. Oke, kita coba saja langsung dari current atau arus. Sublevel pertama yang akan saya coba adalah current flow. Di situ bisa dibaca penjelasannya sedikit. Electric current needs a complete circle to flow. Ya, di sini jadi udah ada penjelasan mengenai apa itu current, bagaimana current itu bisa bekerja, dan sebagainya. Di sub level ini ada lagi tiga sub level yang bisa kita mainkan. Kita coba dari yang paling pertama. Ini level paling pertama di Circuit Jam, yaitu level yang paling sederhana. Di sini kita bisa baca petunjuknya. Close the switch to complete circuit and wait for 100% match between waveforms above. Di sini kita benar-benar hanya perlu membuka dan menutup switch. Itu yang akan kita pelajari di sub level pertama ini. Saya tutup switchnya. Arusnya naik dari 0 ampere menjadi 4 ampere. Kebetulan yang disuruh hanya menaikkan arus dari 0 menjadi 4. Nah, begitu 100% selesai. Sub level 1 selesai. Kalau mau ke level berikutnya bisa langsung next. Di sini juga ada petunjuknya. Toggle the switch at the right time for circuit current to match target waveform. Ini masih sama, kita hanya perlu membuka dan menutup sirkuit. Tapi kalau tadi kita hanya menutup, sekarang kita perlu menutup dan membuka, menutup dan membuka. Kita coba. Ini jadi sumber arusnya adalah 4 ampere. Terus ini lampunya, LED-nya adalah di sini juga harus 4 ampere juga. Yang diminta adalah 4 ampere. Kita tutup. Dapat LED 4 ampere. Kita buka 0 lagi, tutup lagi, buka lagi 0 ampere lagi, tutup lagi, selesai. Oke, jadi di dua sub level ini kita sudah belajar mengenai menutup sirkuit serta menutup membuka di saat yang tepat. Kita coba next lagi. Nah, di sini kita tidak hanya belajar membuka dan menutup switch karena kita sudah belajar itu. Di sini kita harus juga membuat koneksi, menghubungkan kabel-kabelnya supaya mendapatkan jumlah ampere yang tepat sesuai yang diminta. Di sini dari sumber ampernya itu masih terputus dengan switchnya, dan switchnya masih terputus dengan LED-nya. Coba kita bisa menghubungkan dengan cara mengklik ujung sumber ampere dengan ujung switch. Dan untuk menghubungkan switch dengan LED juga sama caranya. Klik di sini, lalu hubungkan. Selesai. Lalu jumlah ampere yang diminta bisa dilihat di atas, sama seperti tadi. Naikkan menjadi 4, turunkan 0 lagi, dan seterusnya. Kita tutup switch, buka, tutup, buka, tutup, buka. Selesai.
Itu sub level 1, yaitu mengenai ampere. Di sub level berikutnya kita masih belajar mengenai ampere, tapi mengenai penambahan ampere. Ada petunjuknya, connect to current sources in parallel to add their currents. Hubungkan dua sumber arus secara paralel untuk menambahkan arusnya. Kita coba ya ke sub level 1 lagi. Jadi di atas kita diminta buat memberikan ampere sebesar 4, turunkan lagi menjadi 2. Nah, di sini kita sudah punya aliran 2 ampere. Jadi LED-nya sudah mendapat aliran listrik 2 ampere. Dia butuh 2 ampere lagi. Tadi petunjuknya adalah kalau kita untuk menambahkan jumlah ampere, kita harus menggabungkan dua sumber arus secara paralel. Di sini kita sebenarnya sudah punya dua sumber arus, tapi belum terhubung karena switch-nya masih terbuka. Nah, ini kalau switch-nya kita tutup, LED-nya dapat 4 ampere. Kita buka, hanya 2 ampere lagi. Tutup, 4 ampere. Buka, 2 ampere. Tutup, buka, selesai. Makin lama makin sulit. Oke, di sini sama seperti tadi, tapi kita harus menggabungkan kabel-kabelnya dulu. Yang diminta sama, dari 2 ampere ke 4, 4 ke 2, 2 ke 4, dan seterusnya. Caranya kira-kira sama seperti tadi. Karena listriknya minimum adalah 2 ampere, tidak pernah lebih rendah dari 2 ampere, berarti kita sambungkan saja. Ini selalu dapat 2 ampere. Nah, dari 2 ampere dia perlu mendapat tambahan 2 ampere lagi supaya jadi 4 ampere. Kita coba hubungkan seperti ini. Benar atau tidak, kita lihat saja. 2 ampere. Kalau switchnya kita tutup, 4 ampere. Buka, 2 ampere lagi. Tutup. Buka. Tutup. Dan seterusnya. Selesai. Kita coba satu kali lagi ya. Next. Oke, di sini kita diminta masih sama naik turun juga, tapi dari 6 ampere ke 4, ke 6 lagi, ke 4 lagi, dan seterusnya. Di sini aliran yang sudah terjadi adalah 6 ampere. Nah, kita perlu mengurangi 2 ampere ini. Nah, di sini kita perlu mengurangi 2 ampere supaya dia menjadi 4 ampere. Di situ ada petunjuknya, yaitu to reverse source direction, select the source and tap flip button below. Jadi buat mengurangi jumlah ampere, kita bisa menambahkan dengan nilai minus dari ampernya. Di sini kita bisa coba balik 2 ampernya, kita reverse. Nah, arahnya jadi kebalik. Jadi kalau switchnya kita nyalakan, 6 ampere akan dikurangi oleh 2 ampere. Sekarang sudah 6 ampere, kita tutup switchnya. 2 ampere. Buka lagi 6 ampere. 4 ampere. 6 dikurangi 2, 4 ampere. 6 ampere lagi karena tidak dikurangi 2. Tutup. Dikurangi 2 jadi 4 ampere lagi. Dan seterusnya. Oke, coba kita keluar. Ya, itu tadi kita belajar mengenai current flow dan adding current. Adding current juga belum semua sub level kita selesaikan. Di sini masih ada banyak lagi. Silakan diinstal kalau mau coba belajar sendiri. Saya kebetulan baru main sampai resistor, belum selesai, baru sekitar 75%. Ntar kalau resistor sudah selesai, saya bisa belajar mengenai hukum Ohm, lalu mengenai kapasitor dan sebagainya. Di sandbox itu kita bisa bereksperimen membuat sirkuit kita sendiri. Jadi di sini ada sumber LED, ada sumber ampere, ada ground dan sebagainya. Itu kita bisa menghubungkan. Groundnya sudah ada, 1 kita hapus 1.
Ini kalau ini sih tidak ada goalnya. Ini sandbox, hanya terserah buat main-main saja juga bisa, atau buat eksperimen, atau kalau kita punya hipotesa, kita bisa coba buktikan dengan sandbox ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sirkuit yang paling sederhana.